Pelatih Libya syok meski menang lawan timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus. Setelah dikalahkan pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kembali bertemu Libya dan Shin Tae-yong berjanji akan melakukan perlawanan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan kemenangan melawan wakil dari Afrika tersebut di laga uji coba Piala Asia. Perubahan besar-besaran dilakukan oleh Coach Shin saat pertemuan kedua yang langsung menurunkan Elkan Bagot dan Justin Hubner. Dengan harapan lini pertahanan skuad Garuda menjadi lebih baik, pemain timnas Indonesia berhasil hancurkan taktik Libya hingga bikin sang pelatih syok. Tak hanya itu, selain Rizky Ridho dan Jordi Amat yang juga diturunkan sebagai pemain bertahan, Shin Tae-yong juga memainkan back sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri. Pada lini tengah, Coach STY menurunkan Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner sebagai mesin pertahanan timnas. Marcelino dominan bermain di depan, sementara Ivan Jenner dan Justin Hubner standby di tengah. Situasi tersebut membuat Ivan Jenner lebih bebas dan leluasa mengatur tempo permainan, bahkan ini menjadi momen yang tak terlihat di pertemuan pertama. Gelandang untuk klub Eredivisie Utrecht itu pun menjadi aktor penting di balik terciptanya gol untuk Indonesia. Meski timnas Indonesia kalah, namun aksi memukau diperlihatkan oleh Ivan Jenner dan performa timnas setidaknya lebih baik dari pertemuan pertama. Selain menciptakan assist, Ivan juga mampu menjadi dirigen bagi skuad Garuda, bahkan beberapa kali aksinya membuat pemain Libya gagal dalam melakukan pressing. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga menunjukkan kelasnya saat Indonesia mendapat tekanan. Salah satunya adalah tackle-tackle bersih ala pemain Eropa. Karena aksinya yang memukau, Ivan Jenner bahkan mendapatkan pujian dari pelatih Libya, Milutin Sredojevic. Pelatih asal Serbia tersebut mengatakan bahwa Indonesia beruntung memiliki pemain seperti Ivan Jenner. Timnas Indonesia tinggalkan Turki dan menuju Qatar, dua gelandang jadi seret imbas belum jelasnya Asnawi dan Saine. Timnas Indonesia menuju ke Qatar pada Sabtu 6 Januari usai menyelesaikan TC di Turki. TC Turki telah usai bagi timnas Indonesia ditandai dengan laga lawan Libya yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Selanjutnya timnas Indonesia akan menuju ke Qatar untuk mengikuti Piala Asia 2023. Masih ada satu laga uji coba lagi sebelum benar-benar bertarung di Piala Asia, yakni melawan Iran pada Selasa 9 Januari mendatang. Dari dua laga uji coba lawan Libya di Turki, ada 3 pemain yang belum mendapat menit bermain oleh Shin Tae-yong. Mereka adalah Muhammad Riyandi. Riyandi belum diberi kesempatan bermain sebagaimana 2 kiper lainnya, yakni Syahrul Trisna dan Hernando Ari, mendapatkan jatah 90 menit masing-masing di laga pertama dan kedua. Tampaknya Muhammad Riyandi memang jadi kiper ketiga untuk timnas Indonesia sehingga harus antre dalam urutan dari Syahrul dan Hernando. Nama kedua yang belum mendapat menit bermain adalah Asnawi Mangkualam. Posisi bek kanan timnas Indonesia di dua laga lawan Libya bergantinya ditempati Yaakob Sayuri, Witan Sulaman hingga Sandy Walsh. Asnawi mengalami cedera ringan sehingga tak memungkinkan untuk turun. Lalu ada Saine Patinama yang juga belum kembali dari menjenguk ibunya di Belanda. Sementara itu dua gelandang yang tidak dimasukkan namanya ke daftar skuad Piala Asia, Adam Alis dan Arkan Fikri, tetap akan dibawa ke Qatar. Kemungkinan dua pemain ini masih jadi syarat bila Asnawi dan Saine tidak bisa membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sudah menyatakan demikian. Hal ini dikarenakan seusai aturan AFC, karena batas pendaftaran pemain adalah 6 jam sebelum laga pertama Piala Asia dimulai. Shin Tae-yong fokus genjot fisik timnas Indonesia selama di Turki, jarang latihan taktik. Timnas Indonesia akhirnya menyelesaikan pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 di Antalya, Turki. Pelatih Shin Tae-yong mengungkap bahwa TC tersebut difokuskan untuk menggenjot fisik para punggawa timnas Indonesia. Setelah dibantai 4 gol tanpa balas di jilid pertama, timnas Indonesia takluk 1-2 dari Libya di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Padahal timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Yaakob Sayuri yang menerima umpan tarik dari Ivar Jenner.
Namun tim berjulukan skuad Garuda itu di comeback karena Libya mencetak 2 gol balasan. Shin Tae-yong tetap memuji perjuangan timnas Indonesia meski keok dari Libya. Arsitek asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa skuad Garuda minim latihan taktik. Berbeda dari uji coba pertama yang memakai pakem 4-4-2, timnas Indonesia menggunakan pola 3-4-2-1 dalam latih tanding kedua kontra Libya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa formasi itu menjadi simulasi untuk melawan timnas Irak. Timnas Indonesia akan menjalankan satu uji coba lagi sebelum berkancah di Piala Asia dengan melawan timnas Iran di Qatar pada 9 Januari. Para punggawa timnas Indonesia kompak posting di Instagram. Mereka meminta supporter Garuda berhenti membandingkan pemain keturunan dan lokal. PSSI era Erick Thohir memang sangat gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Sebut saja seperti Jordi Amat, China Patinama, Sandy Walsh, hingga yang terbaru Justin Hubner. Namun beberapa fans Garuda tak setuju dengan program tersebut. Mereka lebih suka timnas Indonesia diperkuat pemain lokal alias local pride. Sebab menurut mereka kehadiran pemain naturalisasi menutup peluang pesepak bola Indonesia asli membela Garuda di dada. Namun sebagian fans lainnya justru mendukung kehadiran pemain naturalisasi. Menurut mereka pengalaman bermain para pemain keturunan lebih banyak dan bagus buat timnas Indonesia. Mereka juga punya hak membela Garuda karena punya darah Indonesia. Di tengah perdebatan sengit, penggawa Garuda kompak mengunggah sebuah pesan kepada supporter. Mereka meminta perbandingan local pride versus naturalisasi. Beberapa pemain yang mengunggah adalah Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mark Klok hingga Ivar Jenner. Para amunisi timnas Indonesia meminta fans lebih bijak. Apalagi skuad Garuda sebentar lagi akan mentas di Piala Asia 2023. Sebelum mentas di Piala Asia, timnas Indonesia pemusatan latihan di Antalya, Turki. Mereka juga melakukan 2 kali uji coba melawan Libya.